Silakan duduk semua Bapak Ibu. Jumat ini kita ada fellowship untuk teens dan youth. Bapak Ibu silakan yang masih berjiwa muda juga boleh ikut, boleh hadir. Karena di persekutuan ini kita tidak urus hal-hal lahiriah, tapi kita urus perkara roh, perkara batin, perkara dalam Bapak Ibu. Ini penting ya. Ini penting sekali karena banyak kita, termasuk saya, kita terlalu menghabiskan banyak waktu urus hal-hal lahiriah. Betul nggak? Kecantikan lah, ya, kuku lah, pedicure, medicure, ya saudara. Hanya urus luar. Tapi dalamnya kita cuek. Batinnya kita cuek. Saya bersyukur sekali lewat persekutuan, lewat fellowship ini saudara, Tuhan tembus sampai ke dalamnya saudara. Minggu kemarin saya habis khotbah, saudara langsung masuk WA. Panjang lagi loh, banyak sekali saudara. Wah bagi saya bersyukur banget karena yang nonton live streaming banyak pelihat-pelihatnya. Jadi saya manfaatkan mereka jadi nabi-nabi untuk ngingetin saya saudara. Ya mereka ingetin, Pak saya dapatnya ini tentang Bapak. Ya sikap hati saya sekalipun itu saya tidak alami saat ini, tapi sikap hati saya terbuka, saya bilang amin. Kenapa? Waktu saudara dinyatakan, saudara tidak alami mungkin saat itu. Tapi kalau sikap hatimu terbuka, satu saat waktu Tuhan singkapkan tirainya, saudara bilang, oh ini maksudnya. Itulah namanya pekerjaan roh. Ya, jadi seseorang kenapa dia cerewet? Jangan urus cerewetnya. Kenapa papa saya galak? Jangan urus galaknya, saudara. Kenapa mama saya bawel? Jangan urus bawelnya, saudara. Kenapa anak saya berontak? Jangan urus berontaknya. Tapi lihat perkara rohnya dulu, batinnya gimana. Kalau batin orang saudara beres, kalau batinnya saudara dia sambut Tuhan Yesus, saudara akan lihat perubahan langsung terjadi. Amin. Ya, jadi Tuhan mau ngingetin kita saudara. Bagi saya bersyukur banget karena Tuhan sedang mengajar kita semua termasuk saya. Untuk apa? Selidiki di hati kita masing-masing. Siapa di hati kita? Benar enggak Tuhan Yesus yang dari Nazaret itu? Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati buat kita. Benar enggak itu di hati kita? Jangan-jangan Tuhan kita apa? Perutmu adalah Tuhanmu. Ya. Karena udah Kristen, rajin ke gereja, tapi kita khawatir hanya soal apa? Makan, minum, pakai. Tuhan bilang apa? Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku alias kafir. Orang kafir carinya itu. Kita kan bilangnya percaya, tapi kelakuan hidup kita kayak orang kafir. Jangan dong. Orang bilang gonjang-ganjing, orang bilang ekonomi susah Pak. Saya ketemu dengan seorang bisnismen kelas kakap. Karena dia punya konveksi, punya pabrik saudara. Pabriknya bukan satu. Ya, pabriknya aja beberapa saudara. Karena dia udah nggak lagi beli dari tempat yang lain. Pabrik sablonnya ada, pabrik ininya ada, lengkap saudara. Bukan hanya itu, ada kafe. Kafenya cukup terkenal, saudara. Kalau kita mau franchise aja, kafenya 600 juta. Kita harus bayar, saudara. Tapi waktu ketemu dengan saya, dia bilang gini, Pak, saya sekarang lagi diem, Pak. Saya nggak berani beli bahan juga, Pak. Lagi diem. Kenapa? Saya lagi mau lihat situasi. Saya bilang, itu ukuran manusia. Kalau saudara ngikutin perkembangan dunia, berarti saudara nggak percaya sama Tuhan. Dunia ini selalu bergoncang. Makanya tidak ada tempat yang aman di dunia, dimanapun tidak ada. Betul. Itu ada Shinsuke Kakizono. Hai! Ini pilot kita saudara yang dari Jepang. Wah tadi dia ketemu saya, dia bilang besok Pak Pendeta, Pak Gembala. Dia tetap ngaku saya jadi gembalanya. Padahal udah lama dia pindah ke Bali saudara. Besok saya mau ujian kapten. Hai! Dia bilang, oh, jadi kapten. Keren kan? Karena banyak pilot-pilot yang luar-luar, saudara-saudara coba lihat naik pesawat sekarang. Jarang kan bule-bule kan? Kenapa? Disingkirkan semua. Karena puluhan ribu pilot Indonesia nganggur. Supaya kalian tahu situasinya. Kamu dapat anugerah. Orang Jepang. Sekalipun Jepang sudah pulang kampung. Ya, ayo cek di hati kita siapa.
Minggu kemarin Tuhan bukakan kepada kita, jangan-jangan papa mama kita jadi Tuhan. Jangan-jangan opa oma kita jadi Tuhan. Jangan-jangan bos kita jadi Tuhan. Jangan-jangan pendeta kita jadi Tuhan. Banyak sekarang pendeta jadi Tuhan loh, nggak sadar. Betul nggak? Ada orang datang pada saya, Pak doain saya ya. Lalu saya tanya, kamu doa nggak? Enggak. Tapi kan doa Pak Pendeta kan lebih manjur. Karena kan Pak Pendeta lebih dekat sama Tuhan. Dia belum tahu aja. Kalau saya jemaat biasa kan lebih jauh dari Tuhan. Kalau Pak Pendeta kan lebih dekat. Jadi doanya lebih didengar Tuhan. Kata siapa? Itu enggak? Dunia maya sedang dihebohkan. Seorang pendeta yang hebat, spektakuler, ya digugat cerai oleh istrinya karena KDRT. Pendetanya ganteng, masih muda, saudara. Tuhan urapi dia dengan pengajaran yang dulu kontroversi banget. Ya kan, dikucilkan banget, tapi dia tetap. Tapi saudara lihat, karena enggak jaminan. Tapi orang enggak sadar, enggak pas, saya enggak mendewakan pendeta saya. Tapi kalau pendetanya datang, ngantri gitu loh. Bawa gelas aqua ditumpangin pendetanya, supaya apa? Jadi air jimat. Kita senang. Yang gitu-gitu senang. Taruh di kulkas Pak kalau sakit minum. Itulah tipuan setan hari-hari ini. Pendetanya nggak sadar. Saya juga bisa nggak sadar. Makanya posisi yang paling ngeri itu pendeta. Gitu kan? Apalagi dia kalau punya karunia-karunia yang luar biasa. Gitu kan. Sony, saya lihat di hatimu gini. Kok Pak Pendeta tahu ya? Siapa yang kasih tahu? Keren kan? Dia nggak kenal sama saya kok dia tahu. Itu kan karunia. Dari Tuhan betul. Karunia dari Tuhan beda dengan pribadi Tuhan. Tuhan mau di hati kita pribadinya. Maka minggu kemarin kan kakak adik Maria dan Ruth. Mereka betul-betul dibebaskan. Kenapa? Karena opungnya jadi Tuhan buat mereka. Kita secara akali bilang tepat dong. Dia kan nggak punya papa mama lagi, sudah yatim piatu. Papanya udah lama meninggal, perokok kelas berat, pemabuk saudara. Mamanya barusan meninggal tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Stres, wajar dong. Tuhan nggak mau loh. Dua-duanya mau ke Jepang nih, kontrak kerja 5 tahun sebagai perawat. Jepang butuh orang, karena Jepang sudah kekurangan sumber daya. Habis Shinsuke nggak mau pulang ke Jepang. Salah satunya. Jadi orang Jepang cari, ya, yang paling mudah cari ya orang Indonesia. Ya, nah kita yang masih miskin, yang masih ingin merubah hidup kita, ingin punya masa depan yang baik, tergiur kan? Kita nggak tahu Tuhan mau apa dalam hidup kita, itu persoalannya. Ya, jadi yuk kita mesti sadari, kalau nggak, aduh, ngeri hidup ini saudara, ngeri sekali, betul. Ya, ini penting ya. Siapa Tuhan di hati kita? Yuk cek. Kita cuma Pak, Tuhan Yesus pasti. Belum tentu. Itu deh, bos, ya, pendeta kita, atasan kita. Wah, kita pokoknya dia lakukan apa salah kita nggak boleh ditegur. Kenapa? Disitulah hidupku kok. Cek. Ya, saya bilang sampai dia mau dibeliin emas sama opungnya. Karena 5 tahun kan kerja di sana, takut opungnya mati, dia nggak bisa pulang, orang ikatan kerja. Itu kan? Nanti kalau ada emasnya kan bisa lihat kan. Nggak bisa lihat wajah opungnya lagi, bisa lihat emasnya. Lihat tipuannya. Sampai sedalam itu, tapi kan Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan. Saya bilang udah, kalau mau berangkat. Jangan ada tujuan. Yang gede punya tujuan, mau kawin orang Jepang. Perbaikan keturunan. Itu loh. Selama kita masih punya ekspektasi, selama kita masih punya keinginan Bapak Ibu, ingat itu meleset. Biar keinginan Tuhan, keinginan roh yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan keinginanku. Saya ngomong gini, saya juga masih banyak keinginan, kurang ajarnya. Tapi Tuhan sadarkan terus.
Makanya kita perlu bersekutu saudara, biar Tuhan pakai mata orang lain untuk melihat apa yang dalam hidup kita. Kita bersyukur kok. Saudara manfaatin. Saya manfaatin Salomo. Lihat Salomo. Ayo, gua nggak bayar kok. Ayo lihatin, apa nih? Kurang ajar gini ya. Supaya apa kita sadar, itu loh perkara roh seperti itu. Kita cuman senangnya ya kayak komsel, ngomong-ngomong, cerita-cerita, makan-makan, habis itu pulang. Ya, nggak dapat apa-apa kok. Karena kita nggak masuk sampai ke dalam hati. Saudara. Ya, hari ini, kalau minggu kemarin Tuhan tandingan, hari ini saya kasih tema Tuhan kesayanganku. Tuhan lain juga ini, bukan Tuhan Yesus. Tapi ada Tuhan kesayanganku. Mari kita lihat saudara, di dalam Injil Matius pasal yang ke-10, sama ayatnya, saya hanya baca versi yang lain. Versi The Message. Matius pasal yang ke-10, ayat 34, kita mulai baca ya bersama-sama. Silakan lihat ada yang di TV atau di depan ya, dengan suara keras, 2, 3. Janganlah kamu mengira aku datang untuk membuat hidupmu nyaman. Jangan kira ikut Tuhan tuh hidupnya nyaman. Dan kenyamanan menjadi tujuan hidup banyak orang. Betul nggak? Ya Pak, saya mau hidupnya nyaman. Hidupnya tenang Pak. Makanya nggak heran orang-orang punya visi nanti kalau masa tua saya mau pulang kampung. Saya mau pulang Bangka. Ya bangun rumah nggak usah gede lah, 1 kamar buat berdua aja. Dikelilingi kebun. Yohanes mau pulang Bandung? Banjir. Nanti emaknya ikut lagi nanti. Kelihatannya bagus kan? Nanti usia pensiun saya. Saya mau menikmati hidup ini. Jack, jangan Jack. Kalau yang bilang pensiun hidupmu dengan Tuhan. Baru aja saya ngobrol dengan seseorang, dia dengar khotbah pendeta. Udahlah kita udah di atas gocap, jangan macam-macam. Susah untuk maju. Udahlah, nikmati aja apa yang ada. Kalau pusing di Jakarta, ya pindahlah di pinggiran. Kalau enggak, pindahlah di kampung. Sepi, sunyi, senyap, air enggak usah bayar. Mahal kan? Di kampung air enggak usah bayar, sumur. Ya nikmati. Bangun pagi-pagi ada temannya ayam, kukuruyuk, kukuruyuk. Ayo. Tapi ayat ini bilang ini, kamu jangan kira aku datang membuat hidupmu nyaman. Alias Tuhan datang hidup kita tidak nyaman, tapi enak dan ringan. Gimana tuh menafsirkannya? Gak usah ditafsirin. Ya Ibu ya. Jangan bilang sama Ripka, Mami udah pensiun Ripka. Pindahkanlah Mami ke Medan. Oh enggak, ke Jawa. Mami mau tenang. Mami enggak mau dipusingin dengan kebisingan Tangerang, kebisingan Jakarta, enggak mau. Hati-hati. Udah tenang di sana, bangunnya siang, tinggal makan tidur, penyakit. Ya, baru sadar ya. Tadi saya ngomong, itu pendeta cuman hal lahiriah yang diurus. Musa itu dibawa Tuhan keluarin orang Israel dari Mesir usia 80 tahun. Tante Lucy usia berapa Tante? 81 tahun, berarti Tante baru bawa orang Israel keluar baru 1 tahun. Maka Tuhan keluarkan dia dari Bandung ke Alam Sutra. Baru 1 tahun kan? Bagus Tante, ketemu Tuhan Yesus. Ya, udah mikirin pensiun gak usah. Tapi hidupnya udah nyaman kok Pak. Rumah udah ada, mobil udah ada. Income pasifnya sudah ada kontrakan, ada 10 kamar. Gak enak kok. Jangan ya si sana ya. Nih. Makanya kan kita cari kenyamanan. Enggak, saudara salah ikut Tuhan cari kenyamanan. Tuhan cuma bilang, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri
kelegaan. Terjemahan lamanya, aku akan kasih sentosa. Pikulah kuk yang kuberikan kepadamu, ya sudah dikasih kelegaan, Tuhan kasih lagi kuknya. Pikulah kuk yang kuberikan kepadamu, dan bebanku enak dan ringan. Kenapa? Bukan kamu yang pikul, aku. Kita tuh terbalik-terbalik ikut Tuhan. Saya sedang ikutin Instagramnya gereja palsu. Sebutnya sih gereja palsu. Sebenarnya dia mengkritik gereja-gereja yang urusnya hal-hal lahiriah. Salah satu yang dikritik hari ini adalah pendeta doanya begini. Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena Tuhan kasih kesehatan buat kami hari ini. Tuhan kasih makanan yang cukup buat kami hari ini. Saya masih punya pekerjaan. Salah nggak doanya? Salah nggak? Ya saya? Enggak. Tapi itu meleset. Kenapa meleset? Urusannya hal-hal lahiriah. Itu loh doa kita. Mestinya kita tuh mengucap syukur, Tuhan aku ini kan bejat, Tuhan aku ini jahat, aku ini kan malas Tuhan, aku ini kan berontak terus sama Tuhan, aku kan gak setia, tapi Tuhan mencintai saya. Itu. Makanya yang sakit cuma mintanya, Tuhan sembuhkan aku. Pertanyaan nanti udah sembuh masih mau Tuhan gak? Tuhan kasih aku pacar yang ganteng, udah dapat pacar yang ganteng, masih mau Tuhan gak? Hah? Tuhan kan gak ganteng. Loh, ganteng di mananya Yesaya 53 berkata, babak belur dia tidak seperti manusia lagi kok. Mana gantengnya? Hancur. Dapat pacar cantik, Tuhan kasih, habis itu dapat pekerjaan, habis itu dapat bonus, habis itu gaji naik, habis itu kita tidak akan habis-habisnya minta sama Tuhan terus. Makanya sekarang saya mau doa, saya bingung mau doa apa. Karena apa? Sudah ada Yesus ada dalam hidupku. Ya, oke, lanjut ayat berikutnya. Ayat 35, baca lagi sama-sama. Aku datang untuk memisahkan, membuat pemisahan yang tajam antara anak laki-laki dan ayah. Perhatikan, anak laki-laki dan ayah. Kenapa anak laki-laki sering berontak sama papa? Urusannya sama papa berantem terus. Kalau mau minta sesuatu lewat mamanya. Itu kan gak sehat. Lalu alasan orang tua, ya maklumlah Pak, anak-anak sekarang memang begitu. Kita pakai alasan yang begitu, alasan duniawi. Enggak, ini ada perkara rohnya. Lalu berikutnya, anak perempuan dan ibunya. Berantem terus tuh. Mama sih bawel. Mamanya bilang, lu ya, udah usia gini, ke dapur gak pernah. Udah, berantem terus. Berikutnya, mempelai perempuan dan ibu mertua. Nih, mempelai perempuan dan ibu mertua berantem serumah. Makanya yang cewek bilang gini, kalau lo mau kawin gua gak mau tinggal di rumah mama lo. Gua gak sanggup. Karena udah banyak berita di sana. Mama mertua gak pernah akur sama menantu perempuan. Kalau mama mertua sama menantu laki-laki akur, belum tentu. Sama aja kok. Akur, cari lagi kenyamanan. Jangan cari kenyamanan. Kalau kita cari kenyamanan hidup, kita gak ketemu Tuhan Yesus. Karena Tuhan bukan cari kenyamanan, Tuhan cari apa? Keintiman. Tuhan cari apa? Percintaan. Coba suami istri, apa hidupnya baik-baik terus? Hah? Si Sarah? Aman-aman terus? Hah? Tapi nikmat gak? Hah? Kok nikmat kan ya? Ya ada berantemnya, betul kan? Lu. Betul gak? Tapi indah kan? Indah.
Itulah dinamika dalam bercinta. Sama Tuhan juga begitu. Kalau hidupnya flat, nggak seru. Betul. Ya, flat. Tapi ada gelujuk, wah seru. Waktu pacaran ada gelujuknya aja seru, betul nggak Rian? Ketawa-ketawa, udah lepas aja. Sekarang ada gelujuknya nggak seru. Seru justru, dulu naik motor kan seru banget pacaran. Makin ada gelujuknya makin seru. Tambah hujan, tambah nikmat. Hujan tambah gede Tuhan. Betul nggak? Selalu mau ketawa. Tapi udah kawin, lu nggak bisa beliin mobil. Tuh kagak tahu gua kehujanan. Udah dibeliin mobil. Mobil beli kayak mobil Mr. Bean. Tahu mobil Mr. Bean? Yang kecil. Kalau nggak mampu nggak usah beli. Kok berubah? Kita sama Tuhan juga sama kok. Tapi hebatnya Tuhan tuh sabar menunggu kita. Kami baru aja kedatangan seorang oma, saudara. Kami ngobrol-ngobrol. Bagi saya, wah ini makanan lezat banget, saudara. Ini oma udah usia 80 lebih, tapi masih strong woman, kuat. Padahal baru 2 minggu yang lalu masuk rumah sakit, saudara. Hampir mati, hampir lewat, tapi tetap aja kuat. Kami ngobrol sampai 1 jam di rumah. Saya bilang, tante ini wonder woman. Enggak. Istri saya dapat penglihatan. Tante ini pakai baju, itu baju berduri. Enggak. Baju gua enggak. Ya luarnya enggak tante. Dalamnya. Tangkis terus ya. Saya kedip mata istri saya. Udah, cukup. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jangan dilanjutin. Enggak usah ngotot, udah biarin aja. Saya bilang gitu. Habis itu dia baru cerita. Sebenarnya ya sih, yang ngomong aja saya bilang harusnya ngapain ditolak terus. Ya, dia cerita gini, saya ini lahir dari keluarga miskin. Jadi papanya itu, mamanya miskin, anaknya banyak, jadi mereka tuh suka dihina di keluarganya. Kalau dia datang ke rumah enceknya, ke rumah tantenya, bermain gitu sama papa mamanya, dia lihat barangnya misalnya gitu, langsung tantenya curiga, mau maling ya? Dia sakit hati. Di dalam batinnya dia tanamkan gini, nanti kalau gua kaya, gua balas dendam. Ada yang gitu? Ada loh dalam diri kita. Nanti kalau gua kaya, berikrar. Makanya orang berusaha untuk kaya, ingin menunjukkan di keluarga, nih loh, dulu hina gua, sekarang lo mesti sujud. Lo mau pinjam, lo mesti cium kaki gua. Kalau enggak, injek mayat gua. Langkahin mayat saya. Ngaco itu. Ini tanda gitu. Dia kawin lah. Tinggal di rumah TMI, Taman Mertua Indah. Mertua perempuan ini betul yang tadi bilang. Mempelai perempuan, menantu perempuan, kalau yang lain, sama ibu mertua. Wah, digencet terus. Saudara. Tambah sakit hati kan. Dan lebih sakit hatinya, suaminya selingkuh. Lihat. Wah, sakit hati begitu. Makanya dia menjadi seorang wonder woman. Saudara, akhirnya dia keluar dari rumah itu, tinggalin suaminya dan bawa anak-anaknya. Dan dia punya tekad gini. Gua enggak minta makan sama lo. Gua bisa. Dan saudara lihat, Tuhannya menyertai. Bisa. Hati-hati ini. Makanya kalau posisi kita berhasil, posisi kita nyaman dengar, itu posisi hati-hati. Engkau sedang tertidur oleh tipuan setan, engkau pikir itu dari Tuhan. Kalau engkau tidak ada dinamika dalam hidupmu, enggak bisa. Dinamika terus. Jadi dia begitu kerasnya saudara. Karena dia masih produktif di usia 80 lebih loh. Dia punya talenta yang tidak semua orang miliki. Dia bisa beli sesuatu barang yang bekas gitu, dia bisa kelola jadi barang yang mahal. Ya, jadi dia punya talentanya hebat sekali. Tapi saya bilang, tante tetap, tante tahu gak? Tante bisa rawat anak-anak dan berhasil kuliahkan mereka ke luar negeri. Itu Tuhan, dia gak bisa lihat. Tapi Kristen,
Kan gak jaminan kan. Udah, kita lewatin dia lah. Karena dia bawa anaknya, saudara. Dan anaknya ini usianya jauh di bawah saya. Tapi mukanya itu gelap, stres dan sebagainya, saudara. Lalu kita ngomong sama anaknya. Anaknya bilang, betul, mama ini keras, Pak. Mama ini kalau kami di rumah dia atau cucunya aja nggak bisa. Kenapa? Rumahku, tataku. Maka tante bersyukur nggak tante? Dikeluarin dari Bandung. Bukan salah Bandungnya. Tapi rumahku, tataku. Tidak ada yang bisa ganggu gugat. Anak-anak bilang, makanya dia nggak betah Pak kalau nginep di rumah anaknya. 2-3 hari juga mau pulang. Kenapa? Di rumah anak menantunya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu tuh tipuan setannya. Ya udah kita ngomongin anaknya. Istri saya lihat anaknya ini langsung, kamu ini nggak tahu rasa loh. Kamu bukan hanya dingin hatimu, tapi sudah frozen, freeze. Dia bilang, iya Pak. Karena ada mamanya kan. Saya tanya, kenapa kamu bisa freeze, frozen kayak begini hatimu? Tidak bisa nikmati cinta. Keluarga juga hancur, gak bisa nikmati cinta. Kenapa? Karena saya sering dikutuk mama. Kenapa mamanya kutuk dia, saudara? Karena mukanya mirip papanya. Dia tuh setan kurang ajar. Mukanya mirip papanya, jadi dia sebel kan lihat suaminya, pelampiasannya sama anaknya. Kata-katanya kutuk terus yang keluar. Orang tua, kau tidak perlu kata-kata berkat keluar buat anakmu. Tapi apa? Kau lepaskan berkat. Karena sang berkat ada di hatimu. Apalagi kutuk itu dari setan, papa mama. Ingat, banyak loh orang tua ngomongin, nanti lo tahu, lo nanti melahirkan lo baru tahu lo. Jangan papa mama. Mulutmu lepaskan sang berkat. Saya kalau pagi-pagi saya tumpangin tangan buat kepala anak-anak saya. Saya cuma bilang ini, aku lepaskan sang berkat buat hidup mereka. Singkat aja. Tak, 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 udah. Biar mereka berdinamika sendiri dengan Tuhan. Karena bukan papa Tuhanmu. Tapi Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan. Kita harus sadar ini. Wah dia kebuka itu. Iya Pak. Iya Bu. Saya itu menjalani hidup ya udahlah. Memang nasib saya harus seperti ini. Orang tua saya begini udah mau diapain lagi. Bohwat bahasanya. Tapi saya bilang enggak. Tahu enggak Tuhan kirim. Kok kamu bisa nemenin mama? Tuhan lagi berurusan sama kamu. Dia buka hatinya, dia sambut Yesus. Wah, bagi saya keren. Mukanya langsung berubah. Sama Tuhan tuh gak butuh waktu lama. Instan. Cuman kita mengeraskan hati. Kita berpikir kita udah baik. Enggak. Wih, bagi saya ini makanan keren banget ini. Cintanya Tuhan buat kamu, saya bilang. Lihat. Jangan. Ya, mempelai perempuan dengan ibu mertua. Lalu memisahkan pengaturan rumah tangga yang nyaman ini dan membebaskanmu bagi Allah. Tuhan gak mau rumah tangga kita nyaman, aman. Tapi apa? Membebaskan Tuhan berdinamika. Ayo bebaskan. Papa mama jangan jadi anakmu Tuhanmu. Maksudnya jadi Tuhan apa? Jadi harapanmu. Coba kita buka matamu. Papa mama, buka mata hatimu. Coba lihat anak laki-laki kita. Betapa kita bangga sama anak laki-laki kita dibanding dengan anak perempuan. Betul gak? Betul gak? Ada Lucy aja gak punya anak perempuan. Laki-laki sama 4 kan? Ya 1 beda kan? Ya. Wah anak laki-laki. Edi gimana Ed? Mau tambah 1 lagi? Mar? Kan belum ada anak laki-laki. Kita mau tukar sama Neti no. 3 jagoan tuh gede-gede dong. Mau jadi PT buat kita boleh? Wah, tadi saya ukurin badan saya dengan Markus. Oh, jauh amat. Saya belum bertelur, Kus. Ya. Kakak ipar saya cerita. Kakak ipar perempuannya. Mereka punya 5 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. Saudara tahu? Papanya udah meninggal. Mamanya memang mama dominan. Itu sayang sama 2 anak laki-lakinya. Tapi lebih sayang satunya.
Karena satu anak laki-laki ini punya anak perempuan 3. Tapi satu anak laki-laki ini punya anak laki-laki 1. Ini real. Kakak ipar saya bilang, gimana ya? Kami anak-anak cewek kasih mama duit terus. Mama kasih adik kami duitnya. Sehingga adik kami gak mau kerja. Siapa yang bikin anak malas? Aku. Siapa? Vin? Saya, Pak. Masih kecil. Stefanus masih kecil. Tapi ingat, kalau kamu dari kecil gak didik, hancur hidupnya. Kasih main game, biar tenang, biar bisa makan, kasih TV. Ya lihat aja anak baru masuk SD udah kacamata tebel. Jadi selalu orang tua. Makanya kalau apapun terjadi kepada anak saya harus cek. Apa ya? Tuhan sedang urusan apa di hati saya? Ini penting loh. Untuk membongkar supaya jangan ada Tuhan kesayangan lain. Jadi mereka ini cewek berlima ini kesel aja bawanya. Dan mereka diberkati secara keuangan. Cuman kesel. Nggak rela. Gua kan mau kasih mama. Untuk mama makan. Untuk mama, ya udah tua, udah 80 lebih. Ya nikmatilah. Ada duit kan. Tapi lihat, duitnya dikasih sama anak cowok ini. Dan anak cowok ini nggak kerja. Kalau ketemu saya udah nggak kerja, sombong lagi. Tahu sombong? Belagu gitu loh. Saya sih nggak ada urusannya. Tapi kan lihatnya, aduh, lo hidup aja pelihara istri lo sama anak lo dari duit mak lo. Bukan duit mak lo juga sih, duit adik-adik lo dan duit cici lo. Tapi itu lihat nih, itulah tipuannya. Budaya menipu kita, budaya Tionghoa, budaya Batak. Harus laki-laki. Kalau lahirnya butet. Tahu butet? Anak perempuan. Lama-lama buset. Belum, terus tancap terus. Gasken. Keluar si Ucok yang ke-8. Udah. Ucok nerusin margaku. Marga Liu. Kok orang Batak marga Liu? Bukan. Tarigan. Ini ada tarigan. Kalau anak perempuan kan enggak, Ribka kan enggak. Nanti kawin lagi kan suaminya. Ribka kan jadi boru. Tahu-tahu sedikit lah. Supaya gitu melek yuk. Kok anak laki-laki yang kita sayang sih? Berarti kan kita pilih kasih dong. Makanya saya bersyukur papa mama saya buta huruf 12 anaknya. Enggak ada yang disayang. Terlalu banyak. Mau sayang yang mana? Yang bungsu aja yang laki-laki nggak disayang, kerja lo. Saya bilang terima kasih papa, terima kasih mama buat didikannya. Kalau enggak gue nggak seperti ini. Itu kan cara Tuhan. Tapi kalau papa mama kita begitu, kita bilang kejam amat orang tua zaman sekarang. Enggak papa mama. Yang penting papa mama jangan ada ekspektasi, jangan punya keinginan supaya anakmu berhasil. Enggak usah. Nanti Tuhan yang kerjain. Betul. Dino. Jangan ada harapan. Nanti menyesal. Ini dari kasus kakak ipar saya lihat, aduh. Mamanya udah usia 80 lebih, nggak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya karena badannya gede. Makan terus. Disiapin pembantu satu yang gede juga untuk ya, nyuci mandiin dia, gantiin pampers dan sebagainya saudara. Jam 1 pagi dia bangunin pembantunya, "Mbak, tolong masukin mie instan." Ngaco nggak? Ingat, kalau tidak mulai hari ini kita berubah, jangan harap besok kita berubah. Orang makin tua makin susah berubah. Hatinya makin keras. Ketemu oma yang kemarin, waduh ini orang. Di dunia roh kita udah lihat, ini oma tuh sedang pakai bajunya berduri. Tuhan Yesus aja gak bisa peluk, padahal di depan Tuhan Yesus.
Gimana Yesus mau peluk berduri? Kenapa? Penuh dengan luka. Saya bilang gampang Oma. Oma terima Yesus. Sambut darah Yesus sudah selesai. It is done. Jangan dibesar-besarin luka batin. Jangan dibesar-besarin trauma hidup. Nggak ada itu. Tapi nggak mau. Ya sudah. Ya nggak mau kan saya yang makan. Jangan pusing. Ini orang bandel banget. Usir pulang. Nggak usah. Tuhan utus kamu kan buat saya. Itu loh. Tuhan mau bebaskan kita. Saya udah cerita minggu lalu kali ya. Saya kedatangan seorang, bukan miliarder lagi. Triliuner. Betul nggak sih? Triliuner. Ya si sana bukan miliarder lagi. Kalau miliarder punya 100 M duitnya. Ini enggak, triliuner karena duitnya udah triliunan. Kok Bapak tahu aja? Dia ngomong cuma begini, saya baru jual tanah saya yang di situ, 125 M. Udah deal Pak. Dia nawarin lagi tanah yang satu ini, 250 M. Ya, kalau tanahnya aja 250 M, 125 M, masa uangnya nggak ada 1 T? Dia masih punya rumah 300 unit. Dia developer. Dia telepon saya hari Selasa. Saya mau ke rumah, nginep di rumah kamu. Waduh, kok mendadak sih bilang gitu. Iya, gue lagi di Jakarta. Kok mau nginep di rumah kamu? Ini punya duit nginep di rumah saya, kan gak layak harusnya. Bintang 7, bintang 10 aja dia bisa bayar, duitnya banyak. Enggak, saya mau nginep di rumah kamu. Oke. Tapi saya mau pergi Rabunya, saya udah janji sama orang. Saya cuma nginep semalam. Ntar Rabu siang lu antarin gue ke bandara. Oke, siap. Pas saya bilang saya mau pergi juga pas jam segitu. Saya bilang udah janji dengan orang. Oke. Dia datang saudara. Kalau datang nggak lihat triliuner. Orang kaya beneran tuh nggak kayak orang kaya. Orang yang baru kaya kelihatan kaya. OKB. Orang kaya beneran tuh percaya deh. Pakai celana pendek. Betul nggak? Sandal jepit ke mall-mall gitu. Jangan anggap remeh loh sih Mecan. Itu big boss. Betul, tapi yang pakai keren gitu ya, sepatunya 5 juta gitu ya. Belum tentu kaya, belum tentu. Bisa-bisa kredit. Ya, karena sok kaya. Tasnya apa? MK. MK Mangga 2. Tapi kan yang penting ada tulisannya MK. Ya, nah itu. Ini orang sederhana aja. Ya, dia datang ke rumah saya aja, dia buka pakai baju kaos. Kaosnya juga bolong-bolong saya lihat. Kaos yang Swan itu. Ini orang kaya. Datang cucunya. Nggak lama kemudian karena cucunya habis nganterin papanya. Papanya pulang dulu, calon mertuanya pulang dulu. Jadi udah punya pacar cucunya nih. Datang. Jadi kami bersekutu berempat ngobrol. Cucunya saudara tahu, 2 tahun yang lalu. Dia terjun dari lantai 3 sekolahnya. Pas. Dan kakinya patah. Kanan patah 2, kiri patah 2. Patah loh. Patah betul-betul patah. Dia nggak sadar beberapa minggu dan dia harus dirawat di rumah sakit 3 bulan. Lalu setelah itu dia pulang, dia mengurungkan diri 1 tahun. Kaya raya. Tapi tidak jaminan. Makanya pikir ya, oh nanti saya kayak hidupnya enak. Siapa bilang? Saya tanya sama dia, kamu kurangnya apa sih? Enggak sih Pak. Kamu sadar gak mau bunuh diri? Ada persiapan gak? Enggak ada persiapan dari rumah loh. Tiba-tiba terjun aja, sekonyong-konyong. Saya bilang gini, roh mautnya masih ada di kamu loh. Kamu kalau gak bebaskan, gak izinkan Yesus masuk di hatimu, hanya Dia yang bisa membebaskan kamu. Sebentar lagi kamu akan kena lagi. Dia jalan juga nggak normal. Akhirnya saya bilang ini, kamu harus mati supaya Yesus yang hidup. Dan dia sambut. Saya telepon Yono, Yon isi bak. Besok ada yang mau baptis mati. Kalau ada yang mau baptis mati, saya sekarang telepon Yono, habis ibadah ini kita baptis mati. Simpel hidup nih, nggak usah pusing-pusing. Tapi kalau merasa udah mati ya terserah. Silakan. Ya. Kungkungnya cerita. Ini cucu ini dari anak laki-lakinya dia. Dia punya 3 anak. Cowok, cewek, cewek. Anaknya triliuner ini. Ini anak cowoknya.
Kan garis keturunan dia kan. Oke. Anak ini punya saudara 4. Cici, koko dia. Lalu opanya cerita. Saya tanya, kok bisa punya laki-laki? Opanya cerita gini. Kamu tahu nggak? Semuanya saya yang bikin program. Maksudnya saya suruh dokter kenalan saya program untuk dapat cucu laki-laki. Ini perhatikan nih. Silakan gunakan teknologi. Tapi pertanyaannya, kehendak Tuhan atau enggak? Jadi anak ketiganya itu opanya bayar mahal untuk diprogramkan cucu laki-laki. Termasuk yang keempat, yang anak yang mau bunuh diri ini. Lihat, saya bilang, ngeri. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan gak stopin sih bayi tabung? Tahu bayi tabung? Sperma laki-laki sama sel telurnya diambil, dipersatukan di luar jadi embrio. Tuh. Lalu embrio itu akan dimasukkan di kandungan sang istri. Kalau jadi embrionya 4, berarti 1 masuk, 3-nya di freeze. Tahu ada tempatnya dan bayarnya mahal. Kalau yang miskin gak bisa, gak mungkin. Buru-buru bayi tabung, gas tabung aja susah. MBG, ya kan? Bayi tabung, buru-buru tabung ya sonnya, nabung aja susah. Tapi orang-orang kaya kan, kenapa? Karena ekspektasi. Oke, masuk bayi tabung 1. Berhasil nggak? Belum tentu. Banyak yang gagal. Ambil lagi dong yang 3 ini, terus. Pertanyaan saya, ini yang menyesatkan, karena apa? Manusia dikasih free will. Hati-hati dengan free will. Free will yang dari Tuhan itulah yang menyesatkan kita sehingga kita punya pilihan mau ikut Tuhan atau tidak. Coba kalau orang udah gila, orang demensia, dia nggak punya pilihan. Cuman kita kan ini, waduh. Oke, kita beralih ke bayi tabung. Anak ini berhasil. Lalu 3 tahun kemudian dia mau lagi ambil yang 3 yang di freeze ini. Pertanyaan saya, kira-kira usianya sama nggak harusnya? Sama dong, pembuahannya sama. Bisa nangkep? Pembuahannya sama kok, tanggal 5 Juli 2026. Tapi nanti yang ini dimasukinnya 20 Juli 2030. Beda 4 tahun misalnya gitu. Sama dong, bisa melihat nggak? Ini udah contohnya. Waktu dia ngomong gitu mata saya kebuka. Wah. Kenapa? Karena kita berpikir aib kalau menikah tidak punya anak. Sambut itu bro. Siapa bilang? Oh bapak ngomong begini karena engkau punya 3 anak. Oh enggak. Kami menikah. Tanggalnya berapa ya? 9 Maret. Oh 6 Maret. 6 Maret 99. Tahun 99. 4 bulan istri saya kosong. Dia mulai khawatir. Dia mulai ngomong sama saya. Cek aja deh. Sperma kamu, sperma saya, sama saya cek. Jangan-jangan gitu kan. Saya bilang gak usah, tenang aja. Gua mah aman. Bapak gue 12. Ya, senggol dikit hamil, sendol dikit hamil. Gak ada kerjaan orang dulu, 12 jadinya bro. Karena senggol dikit hamil. Sekarang kita udah senggol, udah banting gak hamil-hamil kan. Udah jungkir balik, udah semua gaya enggak. Ya udah jangan ngotot. Ya, gak udah. Untuk mengerti ini kalau tangkap pakai ini gak bisa. Tapi cek yuk. Kita proteksi anak kita sedemikian rupa. Esther itu kan Tuhannya Lea. Dia kebuka, cuma dia bilang, aduh ini cewek loh. Lihat. Apalagi kalau ada cowok, waduh Salomo diceng. Lihat. Kalau anak kita jadi Tuhan kita, pasangan kita geserin. Makanya gak heran anak udah SMA masih tidur sama orang tuanya. Bertobat hari ini. Itu merusak hubungan suami istrimu. Anak kami usia 2 tahun, 3-3-nya pisah semua. Deborah 2 tahun, pisah.
kamar sendiri. Saya temenin dulu, atau mamanya temenin. Dia udah tidur, kami pindah. Jacob usia 2 tahun, dia gabung sama cicinya. 2 sama 4. Termasuk Joel. Tiga-tiganya sama. Ketika usia remaja aja, saya pisahin cicinya sendiri. Ya Pak, ada kamar. Kalau nggak ada kamar, tapi tetap dong. Kita mesti punya batas. Tapi nggak apa-apa, sekasian sama anak. Makanya generasi sekarang generasi manja, males, mental tempe. Siapa yang bikin? Orang tua yang bikin. Sadar yuk. Itu Tuhan kesayanganmu. Jadi bohong di hatimu punya Tuhan Yesus, bohong. Mati nggak ketemu Yesus, orang nggak ada Tuhan Yesus kok. Apa-apa anak. Diprotek sedemikian rupa. Saya pernah tegur seorang bapak. Udah usia berapa ya? Sekitar dia 70-an lah. Dia punya anak cewek, anak-anaknya cantik-cantik saudara. Tapi anak kedua ceweknya itu dokter. Enggak salah dong. Tapi waktu anaknya PTT namanya, ditempatkan di daerah NTT saudara. Bikin saya kaget. Kenapa? Papanya temenin di NTT berminggu-minggu. Saya bilang, Pak, anak lo yang jadi dokter, lo kok sibuk banget? Kenapa? Karena dia trauma dengan anak sulungnya, menantunya KDRT. Pak, enggak ada yang mau deketin anak lo. Betul gak? Kalau ada cowok yang deketin anakmu, lo cari siapa? Iya, lo cari siapa? Takut lah anak cowok, apalagi masih culun-culun gitu kan. Betul gak? Yang dekat raya gitu. Lo naik mobil apa? Mr. Bean, jangan. Anak gua nggak levelnya. Lah, hati-hati. Nanti anak lu udah usia 40 tahun, lu baru nangis darah. Tuhan, sudah kepala 4. Gimana Tuhan? Ayo, masuk biro jodoh. Itu kan bodoh kita sendiri. Saya nggak persoalan ada pasangan atau tidak, tapi jangan jadikan mereka Tuhan, ingat. Sekarang sih nggak ketemu saya lagi, saya tegur, Pak, ngaco loh. Anak lu udah sekolah dokter, dia udah ngadepin mayat. Mayat dipotong-potong, ya otopsi, praktek kan. Mayat aja dia hadapin, masa dia takut di sana? Tapi nggak apa-apa kan Pak, selagi saya masih sehat, bohong loh. Kita berpikir, kita siapkan buat anak kita, hebat, belum tentu. Belum tentu dengar. Jangan-jangan kau jadi Tuhan. Khotbah saya minggu kemarin. Anakmu tidak berdinamika sendiri dengan Tuhan. Ayo bebaskan mereka. Jangan punya ekspektasi dengan mereka. Enggak heran anak-anak kita kalau dia ada merahnya, kalau dia ada gagalnya, dia takut. Ya 2 minggu kemarin kesaksian kan. Saya suruh Naomi kesaksian. Kenapa? Setan prestasi. Dia juara umum 2 di sekolahnya, tapi tetap nggak puas. Kemarin pusing lagi ambil SMA. SMA 1 atau SMA 2? SMA 1 atau SMA 2? BIM salah BIM, itu ngancing aja saya bilang. 1, 2, 1, 2. Oh 2, ya udah gampang kan. Kamu masih punya ekspektasi. Nanti kamu kerja. Ditanya nggak? Kamu lulus SMA mana Stefanus? Ditanya. Bahkan lulusan perguruan tinggi mana juga nggak ditanya. Yang ditanya itu pengalaman kerjamu, skillmu apa? Saya baru interview karyawan kemarin, karyawan baru. Bagi saya keren. Kenapa? Karena dia udah kerja jadi sopir pribadi, ya ngantar anak sekolah 3 tahun. Kan enak jadi sopir pribadi, sopir kan enak kan? Banyak santainya kan? Loh banyak santainya, habis ngantar anak sekolah dia mau ngapain? Terserah dong. Nanti jemput lagi sore kan santai. Sampai saya tanya, lo kok mau masuk toko sepeda? Apa alasan kamu? Saya tanya. Dia baru kawin April yang lalu, pasangan baru. Dua-duanya mau masuk. Istrinya jadi admin, dia jadi mekanik. Bagi saya, keren banget. Kenapa kamu mau masuk? Kan enak jadi sopir pribadi. Enggak Pak, monoton. Keren. Saya senang bongkar-bongkar. Saya suka bongkar motor. Oh bagus bilang.
Dia interview saya Kamis, Jumat langsung masuk kerja. Istrinya belum nanti. Lalu saya tanya gini, coba kamu jujur, apa sih yang membuat kamu tertarik berani resign 30 Juni yang lalu, udah 3 tahun kamu kerja kan? Kok apa yang membuat kamu tertarik? Dia bilang gini, salah satunya adik saya. Adiknya yang udah masuk berapa bulan yang lalu di Pamulang. Adiknya anak kuliahan, dia juga anak kuliahan. Bosnya lulus SMP. Bosnya Joel di Pamulang kan ketemunya. Oh, gitu. Bagi saya, wah. Ayo, siapa itu? Kalau bukan Tuhan. Orang bilang, Bapak pintar didik anaknya. Enggak ada. Gimana mau didik mereka? Apalagi di dunia persepedaan. Kan saya nggak ngerti sama sekali. Kalau dunia motor saya ngerti sedikit. Saya pernah kerja jadi montir 3 bulan sebelum saya berangkat ke Jakarta. Pernah. Tahu. Tapi kan motornya zaman dulu. Yang masih pakai kabulator. Tahu? Yamaha 80 itu loh. Ya Sony belum lahir kali. 80 tahu kamu ya. Ingat ya? Vespa Yamaha 80. Jadi ada kabulatornya. Knalpotnya masih dibuka. Masih disodok. Nah, itu saya ngerti itu. Sekarang kan udah beda mesinnya gitu. Wah, keren. Jangan bebaskan Tuhan terhadap anak-anak kita masing. Jangan punya ekspektasi dengan mereka. Jangan punya harapan dengan mereka. Makanya orang tuanya punya harapan dengan mereka. Sekolahkan tinggi-tinggi. Nanti kamu bisa biaya hidup papa mama. Itu harapan. Makanya muncul istilah apa? Generasi apa? Apa? Sandwich. Tahu? Kok bisa muncul istilah itu? Strawberry generation juga ada kan generasi strawberry. Bagus tapi lembek. Anak-anak muda jangan terima itu. Itu istilah dunia. Kamu enggak. Ya menjadi sandwich generation. Tahu sandwich generation? Maksudnya apa? Mama papa saya harus biayain hidup saya, nanti keluarga saya gaji UMR. Gaji 5 juta. Kasih mama 2,5 juta. Hidup 2,5 juta. Bisa nggak? Bisa makan kangkung tiap hari. Ini penting. Tapi anak, ini persoalannya. Anak itu kalau dikerasin sama orang tuanya, papa otoriter, mama otoriter, itu kesalahannya. Sebenarnya itu yang Tuhan mau. Tuhan tuh mau kita teokrasi. Cuman bangsa Israel aja minta raja. Akhirnya apa? Kepleset mereka. Makanya saudara, ayo bersyukur. Gak usah ngotot. Gak dikasih anak, terima kasih Tuhan. Gak usah ngotot. Saya kan baru kunjungi panti asuhan. Yang orang-orang hamil, yang ekonominya lemah, suaminya gak tanggung jawab, pacarnya gak tanggung jawab, mereka tampung. Biaya rumah sakitnya ditanggung semua, tapi anaknya kamu gak boleh ambil. Benar kan kelihatan? Tapi itu kan bikin orang seks bebas. Ngaco sebenarnya, bikin orang seks bebas. Enak loh, udah kita seks bebas saya, nanti hamil ada yang nampung kok. Anaknya banyak, ada berapa? Belasan. Jangan, udah gak usah ngotot. Saya kenal dengan suami istri yang menikah puluhan tahun. Suaminya orang bank, istrinya orang perusahaan yang cukup besar. Saya kenal dua-duanya, karena saya pernah khotbah di kantor jadi persekutuannya. Mereka ngotot untuk adopsi anak. Dapat. Saudara tahu mereka memperlakukan anaknya? Bak ratu. Ya anak cewek yang diambil. Ketipunya kemana-mana. Suaminya biasa jemput istrinya. Sejak ada anak, dia gak mau jemput istrinya. Lihat. Itulah tipu daya setan. Kenapa? Karena kita punya ekspektasi. Ingat. Opa oma punya cucu. Wow, segala-galanya. Saya bilang teman saya dulu, kalau status WA-nya itu ayat-ayat terus yang keluar. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi sejak 3 tahun terakhir ini, yang muncul di statusnya, cucunya terus. Bagaimana? Sadar itu. Bukan salah sayang, tapi sadar. Sadar, jangan. Kenapa?
Kenapa sama cucu kok sayang? Kenapa? Dulu sama anaknya jahat. Itu loh. Ketika Deborah lahir, tahun 2000, saudara, saya masih tinggal di blok A, ngontrak. Harus 1 bulan nginep di rumah mama papa di Citra. Oke lah, karena saya perlu bantuan juga kan. Dan itu gak terlalu pengaruh sama papa mama saya. Tapi tahu ketika Jacob lahir, yang kedua. 2 tahun kemudian Jacob lahir. Kalau Deborah 1 bulan di Citra, saya pulang pergi. Tahu, ketika Jacob lahir, papa saya bilang ini, minimal 3 bulan. MBG ini. Wah, hati saya meronta. Saya bilang, gak bisa dong Pak, saya lagi pelayanan. Gimana kan? Sama aja 1 bulan, saya perlu bantuan, perlu. Harus akui kok. Tapi jangan 3 bulan, konflik loh. Kenapa? Dia ngomong, Deborah lahir bukan cucu emas. Jacob lahir cucu emas, Deborah cucu perak. Lihat nih kurang ajarnya. Karena anak dia kan perempuan semua. Melek. Makanya begitu banyak anak yang sakit hati. 5 anak. Papa mamanya sayang cuma sama yang laki. Yang perempuan kayak anak pinggiran, kayak anak pungut. Bertobat papa mama, bertobat opa oma. Kita ini kan generasi sebentar lagi dapat cucu. Saya sih. Salomo, Sarah Cynthia, Sis Mecen, ya, ini udah dapat cucu nih, nyengir-nyengir terus dia. Ya, Sis Ripka, itu kan, oh ini udah punya cucu sih. Banyak. Yang kita generasi gocap ke atas. Ya Dino masih lama. Nah, dia belum dia. Hah? Wah itu punya hikmat itu. Suhu selalu putih. Yang nggak putih itu anak buah. Bannya beda. Suhu begitu kan. Yang anak buah masih belum putih. Kita kan belum putih, anak buah masih. Udah bannya beda, kelasnya beda. Nikmati Dino, ya jangan di-chat Rogi. Cuman minggu kemarin saya tanya sama Dev nih, Dev, kalau lu pergi sama papi mami, malu nggak sama papi yang rambutnya putih? Jangan malu lo Dev. Dengan bangga peluk papi lo. Gandengin papi lo. Ya, kalau enggak, suruh mami yang gandengin. Ayo sadar. Kemarin saya ngobrol dengan seorang anak muda. Ini bagus sekali karena 2 minggu lagi dia minta diberkati pernikahannya. Jadi saya ngobrol-ngobrol. Lalu dia cerita gini, Om, saya mau tanya nih Om. Jadi papanya itu orang tuanya punya usaha renang. Kolam renang, 1 di kota A, 1 di kota B. Kota B ini dia yang pegang. Jadi dia pelatih renang. Olahragaan-olahragaan itu banyak masuk di pelatihan mereka. Jadi dia sekolahnya gitu loh. Ini hebat anak. Tapi dia bilang gini, Om, kenapa ya papa mama saya memperlakukan saya bukan seperti anak, tapi seperti karyawan. Oke. Terus papa mama saya kasih gaji. Oke. Terus kalau karyawan sakit boleh izin Om, kalau saya nggak boleh. Oke, bagus. Dia kesel kan, Om saya mau resign Om. Makanan empuk, saya bilangin, mau resign? Mau resign kemana? Ya nggak tahu Om. Bodoh kamu. Kamu masih bersyukur punya papa mama didik kamu begitu. Tahu nggak? Nanti papa mama kamu mati, siapa yang nerusin? Nggak ada Om, karena kedua adik saya, yang kedua dikulen ke Australia tentang sport, tapi nggak mau balik, lupa balik. Udah enak di sana, udah nyaman. Adik saya yang ketiga juga nggak punya minat di renang. Kamu bisa lihat nggak? Itu cara orang tua kamu, Tuhan pakai orang tua kamu didik kamu jadi pengusaha. Benar? Bukan mental karyawan. Sekalipun diperlakukan kayak karyawan kan. Kamu digajiin per bulan segini, nanti mau kawin gak cukup. Jangan mikirin itu, tapi kamu akan lihat. Saya marahin dia. Kamu gak bisa lihat sih. Kamu harus lihat dong, orang tua kamu latih kamu, jangan manja. Karyawan saya gak masuk 5 hari, cuman pusing sedikit. Pusing sedikit sis, gak masuk. Mamanya WA saya kan, Pak, si ini udah resign, Pak, mungkin udah resign, mamanya yang WA saya. Bapak mau jadi karyawan baru silakan.
Hari Jumat malam. Sabtu pagi anaknya WA saya. Koh, dia panggil saya Koh. Saya hari ini ke Duta apa atau ke Pamulang? Aduh, lihat karyawan begini ya. Udah gaji per hari loh. Sampai saya ngomong sama, kamu itu ya, udah saya kasih gaji per hari. Kalau lu seminggu masuk 2 hari kan cuma dapat 2 hari gaji lu. Minggu ini dia masuk full. Oh enggak, dia minta libur Senin sama hari ini dia libur. Jadi dia masuk 5 hari. Kenapa? Karena kemarin dia bayar cicilan motor. Dia mendesak. Itu loh generasi sekarang. Padahal mamanya guru. Masih aktif. Mau jadi apa? Mana bisa kita banggakan anak kita? Ayo, bisa nggak? Gak bisa. Makanya jadi orang, ayo nyerah aja. Nyerah, jangan punya ekspektasi, jangan ini, capek. Biarkan mereka berdinamika dengan Tuhan sesuka-sukanya. Cek loh. Ayo musisi maju ke depan. Cek hatimu. Adakah Tuhan kesayangan? Dari 2 anak, dari 3 anak yang Tuhan kasih. Mana yang kamu pilih kasih? Karena dia nurut, karena dia taat ini. Apalagi yang semata wayang. Hati-hati. Hati-hati. Wah. Makanya gak heran. Saya lihat orang tua gini. Ketika Tuhan kasih, tidak mau nikmati Tuhan Yesus dalam hidup mereka dari kecil. Nanti mereka udah gede bilang gini, aduh. Sayang, waktu mereka kecil itu saya gak nikmati. Makanya nikmatinya cucunya. Jadi pelariannya ke situ. Jangan. Jangan sampai karena cinta Tuhan kepada kita, dia tegur, dia hajar, dia ambil anak kesayanganmu. Dia ambil cucu kesayanganmu. Kau nangis darah. Saya harus ngomong ini. Supaya kita sadar. Mereka pun milik Tuhan. Bebaskan Tuhan dalam hidupnya. Saya nggak usah suruh rubah status WA-mu, nggak ada urusannya. Sikap hatimu aja. Kalau cuma rubah status WA, nggak mau lagi ngomong tentang cucu, nggak ada gunanya. Nggak lagi ngomong tentang anak, bukan. Kita mau lihat dinamika aja, kok hebat ya anak-anaknya. Bisa Tuhan bawa begini, bisa Tuhan bawa begini. Bagi saya, Tuhan semua yang kerjakan, bukan saya. Tuhan Yesus. Amin. Cek yuk hati kita, siapa Tuhan kesayanganmu? Bukan gak boleh sayang sama anak, bukan. Tapi jangan mentuhankan anak. Sehingga ketika anak salah kita gak mau tegur. Imam Eli bisa didik Samuel yang bukan anak kandungnya. Jadi nabi yang diurapi Tuhan. Tapi Imam Eli gagal mendidik anak-anaknya. Anak-anak Imam Eli tidurin pelayan-pelayan perempuan di bait Allah. Itu real hidup. Ayub berhasil mengumpulkan kekayaan yang berlimpah-limpah. Tapi Ayub tidak berhasil mendidik anak-anaknya. 10 anaknya pesta terus. Dan Ayub tidak tegur. Ayub hanya mempersembahkan korban buat dosa anak-anaknya. Tapi tidak ada didikan. Tidak ada teguran. Sampai Tuhan datang mengambil 10 anak itu. Dalam waktu yang begitu singkat. Tidak mudah memang. Tapi kalau harus cara itu. Untuk kita ketemu dengan Tuhan. Untuk kita nikmati cinta Tuhan yang seutuhnya. Buka matamu. Kalau belum terjadi bilang Tuhan terima kasih Tuhan ingatkan saya pagi hari ini. Kalau udah terjadi bersyukur. Karena Tuhan tidak mau anakmu di hatimu. Cucumu di hatimu. Tuhan mau hanya Tuhan Yesus di hati kita masing-masing. Mari kita bagi berdiri bersama-sama.